Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengapa batang kopi mati secara beruntun. Hampir setiap bulan ada saja batang kopi yang mati. Hal ini akan saya bahas mengapa ini terjadi dan bagaimana cara penanggulangannya. Seperti ini bisa kita lihat, bisa kita saksikan, bisa mati ini. Mati dan tidak bertunas kembali. Bahkan telah saya lakukan penyulaman. Ini 1 tahun yang lalu saya lakukan penyulaman yang ini. Penyulamannya pun ikut mati. Ini beberapa bulan yang lalu saya lakukan penyulaman yang kedua. Alhamdulillah ini telah hidup. Dan juga di sebelahnya. Nah, ini bahkan sudah saya lakukan penyambungan. Ini 1 tahun yang lalu saya lakukan penyulaman. Sampai ke sana-sana semua itu sudah saya sulam semua 1 tahun yang lalu. Hampir semuanya ini 80% yang bagian sebelah sini ini mati semua. Hampir setiap bulan. Ini saya membuat video ini karena termotivasi dari beberapa bulan yang lalu saya berkunjung ke tempat saudara yang ada di air Puah, kalau bahasa kami, yang ke arah Muara 2 Kisam atau Talang Beringin. Di sana banyak juga ternyata teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai permasalahan seperti ini. Dan ternyata di YouTube juga ada teman-teman yang mempunyai permasalahan seperti ini. Karena saya telah mengalami permasalahannya dan hampir bisa telah saya selesaikan cara penanggulangannya. Sebelumnya kebun ini milik orang tua saya, namun beliau meninggal hingga dikontrakkan dengan sistem sewa. Selama 9 tahun 3 kali berganti orang pengurus. Dan terakhir ini saya yang mengurusnya. Ini saya akan berbagi apa penyebabnya. Inilah yang saya sebut sebagai general resistant. Beberapa video saya sebelumnya telah saya bahas masalah general resistant atau ketahanan dari tanaman kopi. Namun ada teman-teman kita yang membandel, tidak percaya dengan apa yang saya sebutkan, apa yang saya jelaskan. Saya sebutkan general resistant, katanya sok tahu, sok pintar, macam-macam lah yang tidak bisa diterima akal, katanya. Tidak akan bisa diterima akal kalau memang mata kita tidak melihat, ya akal tidak akan bisa menerima. Dan tidak bisa percaya apabila belum melihat buktinya. Bagi teman-teman yang telah mengalami seperti ini, mau tidak mau akan percaya. Karena bisa kita lihat seperti yang kita hadapi ini kopi-kopi mati semua. Tetapi 1 tahun belakangan ini tidak lagi terjadi mati seperti yang di sana-sana itu. Telah berhasil saya atasi. Tidak mati beruntun lagi seperti yang ke sana. Berhasil semua. Bentuk matinya pun tidak beraturan. Walaupun mati beruntun, ada juga yang bertunas kembali dari bawah seperti ini. Ada juga yang mati total, tidak mau bertunas kembali. Sebenarnya kopi ini masalah general resistant tidak mudah terserang seperti yang kita lihat. Tidak mudah dia terkena penyakit karena banyak sekali sistem pertahanan dari kopi ini. Beberapa lapis pertahanan kopi ini tidak semudah seperti yang kita lihat dia terkena penyakit. Itulah yang saya sebut sebagai general resistant, bukan gen resistant. Berbeda lagi kalau gen resistant. Gen resistant itu apabila kopi ini telah terserang penyakit dan dia berhasil sembuh dari penyakitnya, mampu bertahan, dia mempunyai gen untuk bertahan, itu yang namanya gen R. Atau gen resistan, bukan general resistan. Berbeda. Tetapi yang saya sebutkan ini adalah general resistant. Sistem pertahanan umum, sistem pertahanan alami yang dibawa oleh kopi ini. Banyak sekali pertahanan kopi ini, bukan semudah yang kita bayangkan atau segampang itu dia terkena penyakit. Karena ada sistem pertahanannya. Lalu kenapa dia bisa terserang? Nanti kita semua akan tahu setelah saya jelaskan. Pertahanan dari luar saja ada kutikula,
ada epidermis, ada asam salisilat, ada asam traumalin, dan banyak-banyak lagi. Dari kutikula ini saja, dari luar ada kortik. Kalau mampu penyakit menembus kortiknya, di dalam lagi ada lagi yang namanya asam traumalin. Di dalamnya lagi ada yang namanya asam salisilat. Ada lagi yang namanya asam absisat. Jadi banyak sekali persenjataan dari tanaman kopi ini. Tidak semudah seperti yang kita bayangkan atau seperti yang kita lihat. Terus mengapa kopi ini bisa terserang penyakit sehingga membawa kematian seperti yang kita lihat ini? Nah, bisa habis semua kopi kita. Bayangkan saja kopi ini. Kita saja walaupun kita mempunyai persenjataan, ada golok, ada parang, ada belati, ada tombak. Kalau kita dalam keadaan mabuk, dalam keadaan keracunan, apakah kita bisa memanfaatkan belati, tombak kita yang kita punya itu? Kan tidak mungkin kita bisa memanfaatkan persenjataan yang kita miliki itu. Begitu juga dengan kopi ini. Karena kopi ini, apalagi kopi yang telah tua, seperti kopi ini sudah berumur 50 tahunan. Karena yang berumur 20 tahun ke atas itu sudah terlalu tua. Seperti kita manusia, kalau terlalu tua, ya tentu pertahanan itu akan berkurang. Berbeda dengan orang-orang yang masih muda. Seperti kopi juga, berbeda pertahanannya apabila kopi ini telah berumuran 20 tahun atau 25 tahun ke atas. Bukan saja umur kopinya, tetapi juga umur tanahnya. Umur tanahnya ini apabila semakin tua, semakin turun pH tanahnya atau keasaman tanahnya semakin meningkat. Dengan meningkatnya keasaman tanah, maka pertahanan kopi kita itu juga akan menurun. Jadi dua hal yang menyebabkan penurunan ketahanan kopi. Dari umurnya yang sudah tua, dari pH tanahnya yang rendah. Sehingga dengan menurunnya ketahanan dari tanaman kopi yang sudah tua, mudah sekali dia terserang penyakit. Dikit-dikit dia terserang antraknosa, dikit-dikit dia terserang jamur upas, dikit-dikit terserang fusarium. Yang lebih parah itu terserang yang namanya Fusarium oxys. Fusarium oxys itu menyerang pada bagian perakaran. Apabila Fusarium menyerang bagian perakaran itu, ya sudah tentu akan tamat. Karena sebagian penyuluh pertanian lapangan menyebutkan Fusarium oxys itu terkadang disebut sebagai penyakit tular tanah. Namun saya tidak sependapat apabila itu disebut sebagai penyakit tular tanah. Sebenarnya penyakit tular tanah itu tidak ada. Tidak ada penularan penyakit melalui tanah. Bukan karena tanahnya sehingga kopi terserang penyakit. Karena kondisi tanah seperti yang saya sebutkan. Karena tanah terlalu asam. Dan kopi terserang penyakit karena ketahanan kopi tidak tahan terhadap penyakit. Tidak tahannya bukan berarti dia tidak punya kemampuan atau tidak punya persenjataan untuk melawan penyakit-penyakit itu. Tetapi karena dia dalam kondisi yang tidak sempurna atau dalam keadaan mabuk, maka dia tidak mampu memanfaatkan apa yang seharusnya menjadi keresistenannya atau menjadi pertahanannya. Dia tidak dapat memanfaatkan apa-apa yang dia miliki sebagai keresistenan. Karena dengan menyerang perakaran, sistem perakarannya itu akan menjadi keropos. Dengan menjadi keropos, maka dia akan merembet kepada batang-batangnya dan sudah tentu penyakit itu akan menyebabkan kematian. Karena banyak sekali jenis-jenis fusarium itu ada yang menyerang batang. Sehingga seperti kita lihat tadi, yang menyerang batang itu mati separuh batang dan bisa bertunas kembali dari bawah. Tetapi apabila Fusarium oxys menyerang pada perakaran, itu
maka akan mati total. Karena kebanyakan yang menyerang itu fusarium. Fusarium itu banyak sekali jenis-jenisnya. Ada fusarium oksis menyerang perakaran. Ada fusarium wild menyerang pertengahan batang. Ada fusarium solani menyerang buah. Ada fusarium corticium menyerang dedaunan. Jadi banyak sekali jenis-jenis penyakit itu. Tetapi apabila pertahanan kopi ini kuat, maka walaupun terserang penyakit, dia tidak akan membawa kematian. Karena sering kita lihat ada penyakit kopi seperti ini. Kopi ini telah terserang penyakit beberapa bulan yang lalu. Tetapi walaupun tidak kita kasih obat, ini saya kasih obat kalau yang ini. Tetapi sering kita jumpai juga kopi yang terserang penyakit, tetapi tidak kita lakukan apa-apa, dia tetap saja sembuh. Seharusnya kita berpikir mengapa dia bisa sembuh. Nah, karena dia memang ada sistem pertahanannya, dia menggunakan asam absisasnya. Dengan asam absisat itulah dia bisa melawan penyakit apabila dia telah terserang. Atau umpamanya kita melukai, kita lukai batang kopi ini, dia pulih kembali. Pulih sendiri, bukan pulih sendiri. Dia itu bukan pulih sendiri. Atau kita melakukan penyambungan seperti ini misalnya. Ini kita melakukan penyambungan ini, kita lukai dengan pisau. Kita lukai ini dan kita tempel dengan entresnya. Bisa tersambung. Apa itu tersambung sendiri? Itu bukan tersambung sendiri. Tetapi itu pekerjaan dari si asam traumalin yang menyembuhkan luka ini. Dan menyambungkannya dengan entres ini. Itulah yang disebut dengan general resisten. Jadi banyak sekali general resistennya itu. Jadi saya tidak akan membahas lebih lanjut karena terlalu panjang video ini. Jika setiap general resistennya harus saya bahas. Jika setiap hormon-hormonnya, asam absisat, asam traumalin, asam gas etilin semuanya harus saya jelaskan, terlalu panjang. Karena saya khawatir juga banyak teman-teman yang tidak suka dengan asam-asaman seperti itu. Tapi dalam hal ini saya menjelaskan bagi yang membutuhkannya. Yang tidak membutuhkannya, ya tidak apa-apa, silahkan minggir terlebih dahulu. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jadi mengapa saya katakan kopi dalam keadaan mabuk, dalam keadaan keracunan? Karena setiap saat kita selalu memberikan racun, yaitu herbisida. 3 bulan sekali kita semprot dengan herbisida. Herbisida itu kan racun. Kita semprot juga dengan insektisida. Ya semprot ulat, ya semprot semut, serangga, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu racun. Juga kita melakukan pemupukan. Pupuk itu walaupun pupuk bisa menyehatkan, tetapi bahan kimianya juga itu menyebabkan keracunan. Lalu pertanyaannya, apakah tidak boleh kita melakukan pemupukan atau penyemprotan herbisida? Bukannya tidak boleh, kita harus mencarikan alternatif agar tidak terpengaruh oleh racun-racun yang kita pakai itu. Karena memang bukan sekaligus dia langsung keracunan. Karena residu dari racun-racun yang kita pakai itu, semakin sering kita mengaplikasikannya, semakin bertambah, semakin menumpuk. Walaupun sedikit-sedikit, namanya sedikit-sedikit menjadi bukit. Lama-lamaan, ya residunya itu semakin banyak. Maksudnya residunya ini bekas-bekas dari racun yang kita semprotkan itu masih tertinggal di dalam tanah. Sehingga tanah akan menjadi asam dan ketahanan kopi ini semakin menurun. Jadi bagaimana cara kita menanggulanginya? Karena kita telah tahu kedua permasalahannya tadi. Pertama, pH tanahnya yang menurun atau keasamannya meningkat. Yang kedua, ketahanan kopi yang menurun. Karena kebiasaan yang terjadi pada kopi yang berumuran telah lebih dari 20 tahun ke atas. Jadi cara kita menanggulanginya. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan lakukan subscribe. Dan yang telah melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut. Cara kita menanggulanginya karena kita telah tahu bahwa karena keasaman tanah, kita tingkatkan pH tanahnya. Bagaimana cara meningkatkan pH tanahnya? Yaitu dengan kita
memberikan kalsium karbonat atau kapur pertanian atau dengan kapur dolomit. Bisa kita memilih, tetapi saya tidak memakai apa yang saya sebutkan tadi, baik kapur pertanian ataupun dolomit atau kalsium karbonat. Saya tidak memakai karena di tempat saya ini terlalu susah untuk mengangkut yang namanya yang berat-berat, karena di tempat saya ini terlalu jauh dari jangkauan. Tetapi saya memakai bahan organik saja yang saya buat sendiri dan saya campur ketika saya melakukan pemupukan. Memang reaksinya lambat, tidak secepat dengan kita memakai kapur dolomit atau memakai kapur pertanian atau kita memakai kalsium karbonat. Memang agak lambat karena beberapa tahun yang lalu ini pH tanah saya ini di bawah 6. 1 tahun yang lalu di bawah 6. Sekarang kita lihat, karena ini tidak lagi terjadi kematian yang beruntun, matinya tidak bertambah, maksud saya 1 tahun belakangan ini, karena walaupun saya melakukan pemulihan secara lambat tetapi secara berkala, secara berangsur-angsur. Kebetulan saya juga ingin mengecek pH-nya. Pada hari ini saya akan melakukan pengecekan. Saya rasa bagaimana. Nah, ternyata sudah lebih dari 6, namun belum sampai pada titik 7. Nah, berarti ini sudah benar pH tanahnya. Kalau sudah lebih dari 6, sudah mendekati 7. Sedangkan tahun kemarin itu di bawah 6. Jadi hampir-hampir mendekati 5. Jadi sangat asam sekali. Sudah wajar. Banyak sekali pohon-pohon kopi yang mati. Dan setelah saya lakukan pemupukan dengan bahan-bahan organik, yaitu saya membuatnya dari sersah-sersah daun bambu, sersah-sersah ilalang, sersah daun pisang. Mengapa saya memilih daun ilalang, daun pisang, daun bambu? Karena daun bambu mengandung kalsium, daun pisang mengandung fosfor dan juga kalium. Jadi saya memilih bahan-bahan itu. Dan ini saya tambahkan juga abu kayu bakar. Abu kayu bakar ini mengandung kalsium. Mengandung kalsium yang bisa menaikkan pH tanah. Makanya ini saya memakai yang alami-alami ini saja. Karena ini bisa kita membuat sendiri. Nah, itu untuk perlakuan tanahnya. Kemudian perlakuan pada pohon kopinya. Pada pohon kopinya kita usahakan kita menyemprotkan yang namanya fosfor dan kalium. Kalau selama ini kita terbalik melakukan pemupukan, kita melakukan banyak pemupukan dibanyakan nitrogennya. Berbahaya sekali. Apa sebenarnya yang dilakukan? Mengapa memupuk melakukan memperbanyak nitrogen? Malahan kebalikannya seharusnya kita perbanyak fosfor dan kaliumnya. Karena batang kopi yang tua ini banyak terjadi keropos akarnya. Akar-akar kopi ini banyak keropos. Bisa kita lihat ini nah, akar kopi yang tua-tua seperti ini, walaupun belum mati, ini tidak mati ini. Nah, sudah banyak keropos seperti ini. Jadi sudah tentu pertahanannya dari akarnya ini saja sudah keropos. Jadi untuk merejuvenasi akar ini kita berikan fosfor. Karena salah satu fungsi fosfor itu adalah untuk memperbanyak akar atau memperbarui akar-akar. Jadi akarnya ini akan diperbaharui yang telah rusak-rusak ini. Jadi kita lakukan pemupukan dengan pupuk fosfor. Kalau teman-teman masih mampu untuk mengerjakan di sekeliling perakaran kopi ini, bisa kita membuat seperti parit melingkar. Kita perbaharui atau kita bikin putus-putus akar yang sudah tua ini. Nah, sehingga dia akan bermunculan akar-akar yang baru. Itu namanya
rejuvenasi akar atau peremajaan akar. Namun bagi saya, karena tidak mungkin untuk melakukan pencangkulan di sekeliling perakaran ini, maka saya hanya cukup memberikan fosfor dan kalium saja. Jadi jika saya melakukan pemupukan, saya lebihkan fosfor dan kaliumnya. Kalau untuk lebih simpelnya, kita belikan saja MKP, bukan NPK. NPK boleh, tapi kita campur dengan MKP. Karena tujuan kita itu memanfaatkan fosfornya dan kaliumnya. Kaliumnya kita manfaatkan. Selain itu juga kita tambahkan kalsium. Kalau kita melakukan pemupukan, kita tambahkan kalsium. Kalsium itu fungsinya memperkuat sel-sel dari ketahanan kopi ini, baik sel batang, sel ranting, sel akar, sel daun. Itu tujuannya kalsium, untuk memperkuat. Bukan gigi saja yang perlu kalsium, perlu diperkuat. Nah, karena kopi-kopi yang sudah tua seperti ini rentan sekali terserang penyakit seperti ini. Nah, batangnya saja kita lihat, karena batangnya sangat besar, sudah sebesar dengkul ini. Nah, sudah sebesar dengkul saking kan tuanya. Jadi yang tua ini rentan terserang penyakit. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan seperti saya ini, silakan dipraktekkan. Yang pertama, kita benarkan tanahnya atau kita naikkan pH tanahnya. Yang kedua, kita perkuat sistem ketahanan dari batang kopi ini. Untuk memperkuatnya, ya tadi kita berikan pupuk fosfor dan kalium. Juga kita tambahkan kalsium. Dan sekali-sekali disemprot dengan fungisida. Dan untuk menaikkan pH tanahnya, kita berikan kapur pertanian atau kapur dolomit atau juga kapur kalsium karbonat, yang mana Anda bisa pilih. Atau lakukan seperti saya melakukan pemberian pupuk organik yang saya buat sendiri, yaitu bahan bakunya dari sersah daun bambu, sersah daun ilalang, juga sersah daun pisang. Kalaupun penjelasan saya ini kurang jelas karena berbicaranya kurang begitu jelas atau kalimat-kalimatnya kurang begitu beraturan karena saya bukan orang yang pintar, bisa ditanyakan kembali dan saya akan berusaha untuk menjelaskannya bagi yang belum paham. Saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya mampu dan apa yang saya ketahui. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.